Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bila kita menyambung kembali pembahasan kemarin, bahwasanya disebutkan kata Nabi SAW, ada yang Nabi lebih khawatirkan daripada Dajjal. Ya, Nabi takut bagaimana nanti umatnya berhadapan dengan Dajjal. Namun Nabi merasa lebih takut lagi. Ana min ghairi Dajjal akhwam. Saya dari selain Dajjal itu ada juga yang lain yang lebih saya takuti atas kalian itu minat Dajjal daripada Dajjal. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang juga engkau takuti ya, selain daripada Dajjal untuk yang menimpa umat ini apa? Ulama su ya. Ulama buruk, ulama su ya. Atau ya sok ya, ulama sok ya. Sok jadi ulama misalnya. Nah, kemudian menanggapi tentang ini, apa kata Imam Al-Ghazali? Wa hadza li anna ad-dajjala ghayatuhu al-idlalu. Waalaikumsalam. Wa mislu hadzal alimi wa in sarafan nasa 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa dafi'un lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi. Walisanul hali afsahu min lisanil maqali. Wa hadza li anna ad-dajjala ghayatuhu al-idlalu. Wa mislu hadzal alimi wa in sarafan nasa 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa dafi'un lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi. Walisanul hali afsahu min lisanil maqali. Apa kata Imam Ghazali ketika beliau menjelaskan kenapa Nabi juga sangat khawatir terhadap para ulama su ini? Karena kata wahada dan ini ya, ini maksudnya ya, kata Imam Ghazali, ini maksudnya ini maksud daripada perkataan Nabi ini, daripada pertanyaan para sahabat kepada Nabi ini, li'anna dajjala, karena sesungguhnya Dajjal. Nih kita bawa perbandingan ya, artinya ulama su itu diserupakan dengan Dajjal ya. Karena sesungguhnya Dajjal itu apa? Ghayatuhu, ghayahnya, kesudahannya, atau boleh dikatakan mungkin maksudnya atau tujuan daripada Dajjal itu apa? Al-idlal. Menyesatkan. Tujuan Dajjal menguji umat Nabi Muhammad di akhir zaman nanti itu adalah untuk menyesatkan umat, menyesatkan manusia. Wa mislu hadzal alimi, dan semisal ini alim sama ya, dan ini semisal juga dengan ini alim. Orang alim kelompok ketiga tadi mereka sama seperti Dajjal. Ya, mereka menampakkan kealimannya. Dajjal kan begitu ya. Dia menampakkan kebaikannya. Tujuannya adalah untuk menyesatkan orang. Nah, ulama su juga begitu, dia menampakkan kebaikannya dengan bajunya, dengan tampilannya ya, dengan ilmunya, sehingga orang tertipu. Akhirnya orang bukan semakin dekat dengan Tuhan ketika bersamanya, justru orang makin tersesat. Ya sama seperti Dajjal, dia tampakkan kebaikan. Tujuannya sama. Dajjal tujuannya menyesatkan, ulama su ini pun tujuannya juga menyesatkan. Cuma salahnya bedanya nanti, kenapa Nabi lebih khawatir? Dajjal jelas tujuannya memang menyesatkan, tapi ulama su dia tidak sadar. Dia tidak sadar kalau dia menyesatkan nah ini bahayanya. Ya kalau Dajjal memang terang-terangan, tugas dia memang ngacau. Tapi ulama su dia merasa dirinya baik, dia merasa mengajak kebaikan, tapi sebenarnya justru dia mengajak kepada keburukan ya. Wa in sarafan nasa, dan jika sorofa itu tasrif ya, mengubah, memalingkan, mengubah oleh dia ulama di sini ya, dia alim di sini,
an-nasa akan manusia anid dunia daripada dunia bilisanihi dengan lisannya, dengan lidahnya, wa maqalihi dan makalahnya. Jadi kalau ulama su ini jika ulama su ini dia menggunakan lidahnya untuk mengajak orang berpaling ya, berpaling. Begitu juga dengan makolnya, dengan makalah itu kan bahasa Arab, makolah. Sebenarnya makolah itu kan ucapan, tapi ditulis. Zaman orang sekarang memahami makolah itu tulisan. Sebenarnya dalam tradisi ulama zaman dahulu, waalaikumsalam, yang namanya makolah itu diucapkan dan ditulis oleh orang berikutnya. Misalnya Fajri ya, ketika Fajri mengajar, Fajri kan mengucapkan dengan lisan. Namun oleh para murid Fajri itu dicatat. Ucapan-ucapan tadi dicatat ya. Sebenarnya kan dia kan ya ceramah ya. Itu kan makalah sebenarnya. Ceramah itu makalah. Tuh. Dia mengajak manusia, dia memalingkan manusia dengan lisannya, artinya dia ajak dengan kata-katanya, dan juga dengan makolahnya. Kalau ya begitulah dengan makalah dengan ucapan-ucapan bagusnya. Ini orang alim kan kalau ngomong bahasanya bagus, tepat sasaran. Tambah dia ahli bahasa pula, dengan bahasa yang sangat indah ya, berpuisi, berpantun, masuk ke hati nian kan. Jadi dengan lisannya, dengan makalahnya itu dia palingkan manusia ya. Bahwa maka jika dia melakukan itu, bahwa maka dia si alim tadi dafi mendorong ya, mendorong atau menolak orang, nolak itu kan maju ke sana ya, dia jolai atau dia dorong lahum bagi mereka ilaiha kepadanya dunia. Da'in, kalau da'in sama, kalau da'in berarti dia mengajak. Da'in mengajak, kalau dafi'un berarti dia mendorong. Ayo semangat, itu kan mendorong. Kalau da'in dia mengajak bagi mereka itu ilaiha kepadanya dunia. Mau dia da'in mau kalau da'in kan dia ngajak, ayo sini ikut naik gitu ya, kalau dia ngajak. Tapi kalau dia mendorong dari belakangnya dorongnya, ayo dorongnya orang agar menuju kepada dunia. Dengan bagaimana cara dia mengajak orang? Bagaimana dengan cara dia mendorong orang untuk mengambil dunia itu? Bi'amali, dengan amalan-amalannya. Ya, kita lihat pekerjaan orang alim ya, wa ahwali, dan keadaannya, kita lihat keadaannya. Justru kadang-kadang ulama su tampilannya lebih wow daripada ulama sebenarnya. Kadang-kadang kesan zuhudnya mereka jauh lebih zuhud kadang-kadang. Justru banyak kadang-kadang ulama sebenarnya malah mereka sembunyi. Ya, kadang-kadang banyak para ahli yang sebenarnya malah mereka banyak menyembunyikan diri kadang-kadang. Apalagi dalam dunia tasawuf itu ya. Karena semakin tinggi makom seseorang itu makin menyendiri dia, makin menghilang. Karena nanti yang datang kembali sama rame itu biasanya itu makom awal. Karena yang di tengah terjun masyarakat itu kan ini ya, DPL apa? PPL. Yang PPL kan begitu, pakai jas gagah kan, anak magang. Tapi kalau guru besarnya enggak pernah muncul. Orang tahu namanya mana-mana entah ya. Dosen pembimbing muncul enggak, tiap hari enggak datang. Hilang kan? Yang muncul siapa? PPL ya magang. Pembimbing magang kan datang sesekali. Orang tahu namanya, kira-kira macam itulah. Kadang-kadang ya, tidak mesti selalu ya. Kadang-kadang justru ulama su tampilannya jauh lebih meyakinkan daripada ulama yang sebenarnya. Tuh, dia mengajak orang, dia mendorong orang menuju dunia dengan amalannya, dengan pekerjaannya, dengan perbuatannya. Ya, dia tampakkan bahwasanya hidup menjadi seorang alim itu luar biasa. Tak usah mikir rezeki, ya dia ngatur. Ya. Tengok tuh, ayo juga ya. Syekh itu kayunya lah hidup, tuh ya. Syekh itu memang kayu. Tadi disebut, sayo kayu kok. Itu apa namanya? Pemberian dari Tuhan. Karena rezeki sudah ada yang ngatur. Percaya orang dengan cakapnya.
ada seorang guru, seorang syekh, seorang alim yang kaya raya, orang lebih mudah mendengar ucapan dia ada daripada alim yang mungkin kita tidak tahu yang kaya ini betul alim sesungguhnya atau ulama su tadi ya. Tapi ulama su kalau dia ngajak pasti ngajak dunia. Kalau ulama yang sebenarnya dia bukan mengajak dunia. Tapi kalau ada orang kaya, kalau bercakap, mana kira-kira dia dengar? Cakap orang kaya, cakap orang miskin. Cakap orang enggak? Orang kaya. Wa ahwali dan keadaannya kan, keadaannya nah ditengok orang bahagia sekali, rumahnya besar, mobilnya mewah, pengikutnya Nah sekarang saya tanya, kalau pengen punya guru kira-kira punya guru yang banyak murid atau pengen punya guru yang dikit murid? Dikit murid. Jujur deh. Datang Abdul Somad ke sini tinggal ya dewean. Itu contoh. Karena tabiat manusia dia pasti melihat yang nampak. Ya, kita bukan mengatakan Abdul Somad itu ya. Ini contoh perbandingan. Ada seorang guru yang banyak murid, orang awam pasti lebih senang dengan guru yang banyak Nah, guru yang banyak murid itu dua keadaan nanti. Ada yang memang ulama yang sebenarnya, ada yang ulama su. Ya, ada yang ulama su. Orang kan nengok muridnya banyak. Jangan salah paham ya, bukan berarti yang murid banyak itu su, enggak. Tapi kan keadaan dia lebih meyakinkan daripada sana kemari sendal jepit. Kan ada yang pakai gagah, pakai jas gitu kan. Depannya profesor, doktor. Anda lebih yakin yang begitu enggak kira-kira? Lebih mudah percaya dengan cakap orang yang begitu enggak? Ya kita terlepas su atau tidaknya ya. Tapi kalau yang begitu bercakap lebih mudah didengar daripada guru ngaji di kampung. Ya kan? Daripada guru ngaji di kampung. Tentang dia su atau soleh itu Allah alam. Kita tidak bisa melihat karena yang kita nampak cuma zahir, batin Allah alam. Nah, cuma ulama su tadi dia ngajak orang kepada teman dia ngajak kepada dunia dengan cara satu, dengan amalan dia, dengan pekerjaan dia, dengan keadaannya sehingga orang mudah mengikut ya. Ini kata Imam Ghazali, walisanul hali, lisan hal, lidah keadaan. Ini bukan keadaan itu punya lidah bukan ya. Tapi kalau keadaan yang ngomong begitu ya. Kalau realita yang bicara, absahu min lisanil maqali. Lebih fasih daripada lisan kata-kata. Ada orang ngomong tapi miskin. Ada orang kaya, tidak banyak omong. Orang lebih tertarik yang mana? Ada si miskin, bicara tentang harta kekayaan, begini kiat kayo, tapi dia miskin. Sama orang kaya dia senyum dikit. Nah gitu. Anda senang dengan yang mana kira-kira? Orang kaya ngomongnya dikit, sama orang miskin yang berbicara tentang apa namanya? Bill Gates tuh hartonya begini, apa bos Facebook tuh hartonya begini. Tapi dia miskin. Sama orang kaya yang ngomong dikit ya, enggak banyak ngomong kira-kira. Mana lebih fasih? Keadaan orang kaya yang tidak banyak bicara daripada fasihnya orang miskin bicara tentang harta. Mana lebih kita percaya? Orang kaya yang dikit ngomong, dia dikit dia ngomong tuh. Orang miskin tapi orang miskin bicara tentang harta kekayaan tapi dia miskin. Tentu keadaan akan lebih begitu ya. Kata Imam Ghazali begitu. Lisan hal kalau kenyataan yang ngomong itu jauh lebih pasti daripada lisan makol. Daripada omongan kata-kata. Banyak orang yang ngomongannya bijaksana. Tapi ternyata ini ya, namun ada orangnya dia enggak terlalunya enggak, cuma orang yang gaya hidupnya. Wah, ini luar biasa nih, kan? Kan ada orang tuh ya. Dia ada banyak ngomong, tapi orang nengok gaya hidupnya, ternyata kenyataannya begitu. Itu lebih mudah ya. Artinya orang lebih mudah mengikuti kenyataan daripada sekedar mengikuti kata-kata. Karena kalau cuma sekedar bercakap, semua orang bisa. Tapi mempraktekkan hal, nah ini hal ya, itu yang sulit. Mempraktekkan hal itu yang sulit. Maka kalau kita balik ke dakwah bilisan mudah tak? Ceramah gampang. Yang sulit apa? Dakwah bil hal. Dakwah hal itu yang sulit. Kalau cuma ngomong Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini, hadisnya ini ya. Kita itu harus banyak sabar. Harus pemaaf, cinta alam dan kasih
ayah terusnya. Tapi prakteknya buang sampah sembarangan. Katanya cinta alam itu contoh ngomong mudah, tapi hal itu sehingga kata Imam Ghazali orang lebih mudah percaya dengan hal daripada dengan makol. Tuh. Lidahnya omongan hal, lisanul hal tuh, lisannya keadaan. Artinya kalau keadaannya ngomong itu jauh lebih pasti daripada lisan makol. Daripada lisan kata-kata ya. Watiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyalu minha ilal mutaba'ati fil aqwali fama afsadahu hadal maghruru bi a'malihi. Ada perbedaannya di situ apa yang mana yang amyalu dia di situ apa yang mana amyalu ilaiha minal ya minha ilal mutaba'ati sama lah ya. Watiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyalu minha ilal situ pakai ilaiha ya. Coba cek naskah sini. Ya, karena memang ada beda-beda naskah kadang ya. Ya karena kalau dalam naskah sini bukan absohu tadi ya, di situ absohu atau enggak? Ya. Kalau di sini antoku ya, lebih antok, lebih natik tadi ya. Yang amali amyalu minha ilal mutaba'ati, di sini sama ya, ilal mutaba'ati. Di dia apa? Pakai ha juga. Ya. Minha ilal mutaba'ati ya, tanpa ilaiha ya. Ilaiha juga beda? Enggak ya. Ini langsung ilal mutaba'ati ya. Ya sama berarti ini dengan ini dengan ini. Ini yang beda. Fil aqwali ya. No. Tapi tidak apa-apa, kadang-kadang maksudnya sama lah ya. Ada perbedaan dalam naskah itu ya. Biasa ya. Watiba'un nas nih kata Imam Ghazali berikutnya. Watiba'un nas dan tiba'ah. Tabiat kebiasaan manusia. Itu kebiasaan manusia kata Imam Ghazali. Ilal musa'adati kepada pertolongan, kepada tolong menolong fil a'mali dalam perbuatan amyalu lebih condong atau lebih cenderung minha daripadanya ilal mutaba'ati kepada mengikuti fil aqwali pada perkataan. Jadi tabiat manusia itu ya, tabiat dasar manusia itu dalam hal ada yang mendorong atau ada yang menolong dalam perbuatan itu lebih cenderung daripada mengikuti pada perkataan. Karena manusia lebih senang melihat perbuatan ya. Maaf sadahu, maka maaf sadah itu bisa diartikan mungkin kalau dalam bentuk ini ya, bentuk ta'ajub juga boleh. Maka alangkah merusaknya. Ya, alangkah merusaknya kalau dimaknakan dia di sana wazannya wazan ini ya, ta'ajub ya. Tapi bisa juga maka apa-apa yang afsadahu memberikan kerusakan akan ia hadal maghruru ya, oleh ini tipuan. Nanti kalau dimaknakan itu fi'il artinya maka apa-apa yang merusakkan oleh ini tipuan. Tapi kalau dia dalam bentuk ta'ajub, fama afsadahu alal maghruru, maka alangkah merusaknya ini tipuan. Karena kan kesannya kayak nipu ya. Karena ulama maksud tadi itu seperti sebuah tipuan yang nampak kebaikan tapi sebenarnya malah justru mengajak kepada keburukan ya. Bi'amalihi dengan perbuatannya, dengan amalan-amalannya itu aksaru ya, lebih banyak mimma aslahahu biaqwalihi, dari apa-apa yang aslahahu memberikan maslahat akannya biaqwalihi dengan perkataannya. Jadi ulama su ini ya tipuannya itu jauh lebih merusak
melalui perkataan, melalui amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya itu sangat merusak karena dia berbentuk tipuan ya. Justru itu lebih banyak daripada manfaat-manfaat daripada manfaat dengan perkataan-perkataannya. Sebenarnya kalau kata-kata dia bagus ya. Kata-kata dia bagus, tapi tipuan melalui perbuatannya itu jauh lebih merusak. Id la yastajri'u al-jahilu 'ala ar-raghabati fid dunya illa bistijra'il ulama'i. Faqad shara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi, di jur'ati situ ya. Ya. Boleh lah ya jaro'a atau jur'ah. Di jur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Id la yastajri'ul jahilu ala raghabati fid dunya illa bistijra'il ulama'i. Faqad shara ilmuhu sababan li jur'ati atau sababan li jara'ati ibadillahi ala ma'asihi. Hidir itu li jur'a apa li jara'ah? Hamzahnya di atas alif atau di setelah alif? Di atas ya. Kalau di atas alif berarti jur'a. Kalau hamzahnya setelah alif jara'ah ya. Karena la yastajri'u ya, la yastajri ya tidak berani. Jur'ah itu kan berani ya. Jur'ah itu berani. Artinya la yastajri'ul jahilu karena tidak berani oleh orang jahil. Orang bodoh itu tidak berani alar raghabati atas cenderung, atas gemar, atas senang fid dunya pada dunia illa kecuali bistijra'il ulama, kecuali dengan keberanian para ulama. Orang bodoh tidak berani mereka berebut harta kekayaan dunia. Mereka berani, mereka nekat itu karena ada ulama yang ngasih contoh. Orang awam ya memang mereka tidak tahu. Jadi mereka ya melakukan apa biasa-biasa saja. Tapi kan mereka ada hal-hal tentu mereka tidak berani ngambil. Kenapa? Karena mungkin dalam bayang mereka ini salah. Bayangan mereka nanti mereka tidak berani. Tapi ketika ada orang alim yang berani menerobos itu, kira-kira. Nah, ustadz itu macam tu. Nah, gitu nanti tuh. Ustadz itu macam tu. Berarti boleh. Nah, ini yang bahaya. Kadang-kadang orang awam sederhana saja memandang aurat. Kita ambil satu contoh perempuan, orang-orang awam nanti tahu sih aurat laki-laki, mungkin dia pernah ngaji dikit-dikit nih orang-orang awam ya. Aurat laki-laki kan pusat dengan lutut. Sebenarnya kaji fikih begitu. Tapi kadang-kadang orang awam perhatikan kalau mereka sholat. Sangat tapi tidak mau mereka bersihkan kalau orang awam sholat. Pokok kan tidak pakai kopiah, tidak berani ke masjid tuh. Suruh imam tak kopiah tadi. Aduh. Padahal awam tuh. Tapi kalau orang alim akan pusat lutut juga. Ya, pakai kain tinggi dikit bawah dikit. Ya, di rumah dewe Allah, bapaknya singlet sholat. Pernah begitu kira-kira ya laki perempuan tidak mungkin begitu kan. Nah, orang awam karena sederhana saja mereka tidak berani. Tapi kalau nengok orang alim, kadang-kadang nengok ada katanya ustaz tapi kok celana pendeknya di atas lutut. Kalau celana pendeknya di bawah lutut masih wajar ya. Artinya masih kita tidak bicara berdosa tidak ya. Kita bicara pantas atau tidaknya, kita bicara hukumnya. Kalau ada orang alim, kalau dia pakai celananya cuma di bawah lutut dikit, kan masih nutup aurat ya, yang laki-laki ya. Celananya atau pusatnya pakai singlet. Secara fikih dia tidak salah. Walaupun mungkin masyarakat mandangnya tidak pantas. Tapi kalau jadi masalah, kalau katanya ustaz tapi celananya di atas lutut ketika membela kaki. Oh, ya. Nah, ustaz dia kayak gitu, berarti boleh. Begitu juga kalau nanti yang perempuan. Tahu kan aurat perempuan itu wajah yang bukan ya, dan telapak tangan. Itu yang muttafaq, yang disepakati. Ada khilaf nanti masalah cadar itu hilam ya. Ada yang mengatakan itu pun juga diwajibkan, ada yang mengatakan diwajibkan dalam kondisi tertentu.
Tapi mereka sepakat kalau dalam menimbulkan fitnah sepakat wajib. Cuma nanti kalau dalam keadaan non fitnah ada yang cuma menganjurkan, ada yang tetap mewajib. Nah, itu bedanya ya. Intinya sama-sama tetap menekankan perempuan mengenakan ya. Tekannya sama-sama tuh, cuma bedanya ada yang menganggapnya sebagai kewajiban, ada yang hanya menganggapnya anjuran, bukan budaya itu be. Tapi kan nanti agama kalau dipakai dia jadi budaya. Nah, ketika misalnya sama seperti laki-laki tadi, ketika ada mungkin orang bayangannya perempuan masuk masjid mau sholat pasti pakai mukena, tidak mau sembarangan loh orang awam. Tapi nengok katanya ustazah, ada ustazah datangnya pakai celana lepis be, sholat di masjid Allahu Akbar, bengong masyarakat dong. Nak negur tak berani, tak nyalai dia ustazah ya, nak nyalakan dia guru, ujung-ujung mikir berarti boleh. Nah tuh mulai pas ada organ tunggal ya, ustazah Zaifanya nyanyi tuh menangis. Yang jadi masalah kesian tuh murid-murid Zaifah bengong nih sambil bergoyang. Bayangan sebagai mereka berarti nah itu yang jadi masalah, berarti boleh. Gawat lah tuh orang jahil, orang awam yang bingung, nanti mereka bingung, akhirnya mereka berkesimpulan berarti boleh. Apalagi dengan jawaban ini seni, Islam itu indah, menyukai yang indah. Memang Islam suka dengan yang indah, tapi tidak semua yang indah. Karena indah dalam pandangan manusia itu kan relatif ya, relatif. Oh, gawat kan? Kalau sekiranya orang mau berpikiran begitu, berarti boleh. Nengok ustazah Zaifah berjoget atas panggung, mulailah lagi abu kan? Berarti boleh. Sudah tuh ya lagu berikutnya ya dari abu. Duet pula aja dengan Zaifah. Ini ya Mbak, bahaya. Maaf, orang awam itu yang kita khawatirkan. Kata Imam Ghazali khawatirkan gitu. Orang awam ikut-ikutan. Orang awam yang ikut-ikutan ya. Dalam kita taklim kan begitu ya, fasadun kabirun alimun mutahatikun. Kerusakan besar itu disebabkan oleh alim yang mutahatik. Orang alim yang basing kada. Ya mutahatikun itu kan kalau bahasa kitanya orang alim yang basing kada sekena dia lah. Terjemahan bebas ya. Basing kada betul kan? Dia berilmu tapi perilakunya semau dia. Karena orang-orang bikin bingung. Kesimpulan mereka ketika ada seorang alim melanggar aturan demi mengejar dunia, maka orang awam akhirnya mereka berani. Kenapa mereka berani? Itu tadi. Ya mereka berani itu bistijro'il ulama. Karena ada ulama yang nekat juga. Ada ulama yang berani menerobos itu, maka para murid mau dan mau ikut. Maka muncullah kata peribahasa ya. Ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Karena murid itu niru. Dan yang niru pasti lebih lebay daripada yang ditiru. Karena niru tuh begitu, ya niru kaget jangan nambah-nambah tuh kan. Berarti boleh. Gurunya cuman menyanyi dan berjoget, muridnya kaget jadi biduan. Dengan alasan sederhana. Saya dulu waktu ikut ustazah tuh, ustazahnya nyanyi berarti boleh. Udah. Jadi profesi akhirnya. Padahal gurunya cuma nyanyi sekali kan. Muridnya jadi bidu. Nah, itu contoh ya. Ya kita tidak bicara hukum nyanyian dah ya, itu nunjuk. Karena kadang-kadang begitu. Saran saya kalau jadi guru jadi jangan usah nyanyi di pentas lagi, udah biar orang lain nyanyi ya. Almarhum Guru Jamil itu, bukan ya. Ya almarhum Guru Jamil, waktu kami ngaji di rumah dia mesan kalau ngundang beliau, saya datang. Cuma kalau ada merek organ tunggal datang dia. Tidak mau ya. Kalau ada merek organ tunggal di undangannya itu, yang salah beliau tidak akan datang, tidak mau ya. Tuh, itu kan contoh ya. Karena ketika dia datang berarti kesannya dia meridoi itu. Nah, tuh. Sampai ke situ beliau berpikir ya. Karena datangnya orang alim ke tempat itu berarti kesannya orang si alim tadi meridoi. Ya guru tuh ya kan begitu takrir. Dalam hadis kan begitu ada hadis takrir. Nabi tidak ngomong.
Nabi tidak ngerjo kan. Cuma Nabi tahu. Tapi Nabi tidak melarang. Kalau tidak boleh pasti Nabi tegak. Nabi diam, berarti boh. Nah, kira-kira mungkin sebagian guru kita begitu. Kenapa mereka tidak mau takrir mereka? Karena dia datang situ dia diam, berarti dia setuju. Tuh. Yang gawat itu bukan ini lagi ya, malah ikut ini pula ya menghayati ya. Tuh. Jangan begitu jadi ya. Sebahannya. Nah. Apalagi yang perempuan hati-hati ya, apalagi perempuan kadang-kadang khusus masalah aurat ya. Perempuan kadang-kadang jadi sorotan betul itu. Kadang-kadang banyak para orang awam berani mengenakan pakaian ketat. Jadi dia nengok ada contohnya, ternyata ada orang yang dianggap tokoh dari kalangan perempuan yang mengenakan pakaian begitu itu mudah sekali ngikutnya tuh. Ya masyarakat awam tuh mudah sekali ngikut, sehingga kata Imam Ghazali karena orang jahil itu tidak berani menerobos kecuali ada si alim yang ngasih contoh ya tuh. Pakor soro ilmuhu, maka menjadilah oleh ilmunya itu apa? Sababan. Menjadi satu sebab lijur'ati, bagi keberanian. Ya, bagi keberanian ibadillahi, para hamba Allah, ala ma'asihi, atas memaksiatinya. Ya, dengan sebab. Jadi kalau begitu akhirnya ilmu si alim ini menjadi sebab bagi para hamba Allah untuk berani bermaksiat. Kenapa tuh ada guru yang melakukannya begitu? Kalau guru tuh begitu berarti boleh. Kalau begitu akhirnya tidak apa-apa. Akhirnya mereka bermaksiat dengannya nyaman. Ya kalau dulu mungkin maksiatnya sembunyi-sembunyi, tapi ketika nggak ada contoh dari kalangan ulama yang begitu, akhirnya masyarakat berani bermaksiat secara terang-terangan. Begitu ya. Maka berani secara terang-terangan. Wa nafsuhu al-jahilatu mudillatun ma'adhalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila an yamunna 'alallahi bi'ilmihi wa tukhayyilu ilaihi. Situ watakhayyalu ya. Watakhayyala. Ya, dia menggunakan wazan tafa'ala ya. Tafa'ala. Ya, kalau fa'ala yufa'ilu. Sama bacanya fa'ala yufa'ilu. Ini membacanya tafa'ala ya. Watakhayyala ilaihi atau watukhayyilu ilaihi. Kalau saya lebih cenderung membacanya tukhayyilu karena sebelumnya rombongan mudhari. Tuh. Watad'uhu. Ya, watad'uhu. Watukhayyilu. Nah. Betul ya, munna beda kelompok dia. Watukhayyilu atau bolehlah kalau mau baca watakhayyala ya, watakhayyala ilaihi, watukhayyilu ilaihi nafsuhu. Kenapa saya baca tukhayyilu? Karena fa'ilnya nafsun. Nafsun ya. Ya ayyatuhan nafsu muannas. Maka saya lebih cenderung kepada fa'ala fa'ilu, bukan tafa'ala ya. Wa tukhayyilu ilaihi nafsuhu annahu khairun min kathirin min ibadillahi. Wa nafsuhu al-jahilatu mudillatun ma'adhalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila an yamunna 'alallahi bi'ilmihi wa tukhayyilu ilaihi nafsuhu annahu khairun min kathirin min ibadillahi ya. Saya lebih cenderung bacanya wa tukhayyilu karena mengikuti fa'ilnya. Karena fa'ilnya muannas, maka yang cocok adalah fi'ilnya juga muannas. Dan juga sebelumnya kita sudah disuguhkan adanya juga fi'il yang mudhari ya. Wa nafsuhu, dan nafsunya ya, nafsu si alim tadi, al jahilatu, dan nafsunya yang bodoh. Nah gitu ya. Agak kasar dikit nampaknya Ghazali sini ya.
dan nafsunya yang yang jahil itu, nafsunya yang bodoh. Mudillatun adalah menjadi petunjuk, menjadi yang memberi menjadi dalil ya. Ya menjadi dalil, menjadi petunjuk. Artinya nafsunya itu menunjuki ya, nafsunya yang bodoh itu, dirinya yang bodoh itu menunjuki ma'adzalika bersamaan yang demikian itu. Kemudian apa? Tumannihi. Ya, nafsunya tadi hiya nafsu ya, tumannihi, nafsunya itu mengangan-angankan akan dirinya. Nafsunya tadi menjadi menunjuki, kemudian nafsunya juga tumannihi. Ya, mengangan-angankan akan dirinya. Wa turajjihi, dan nafsunya juga turajjihi ya, memberikan harapan-harapan kepadanya. Nanti beda ya, tamanni sama tarajji itu beda. Nanti dalam kebahasaan masih ingat Cin? Dalam ilmu ma'ani nanti insya talabi nanti kan ada yang sifatnya ya tamanni, talabus syai'il mahbub alladzi la yurja husuluhu, mengharapkan sesuatu yang dicintai, la yurja husuluhu, yang tidak mungkin terjadi. Kalau mungkin terjadi namanya tarajji ya. Tamanni itu nafsunya itu mengangan-angankan, memberikan angan-angan kepada dirinya, memunculkan sesuatu yang dia senangi, yang sebenarnya itu mustahil terjadi. Karena tamanni dikatakan tidak mungkin terjadi ya. Contoh umumnya itu kan laita syabab ya'udu yauman. Ya, bisakah masa muda kembali walaupun satu hari? Nggak bisa ya. Wala syabab hamidatan ayyamuhu law kana yushtara au yarji'u. Telah berlalu masa muda yang hari-harinya itu begitu indah. Kalau saja itu bisa dibeli atau dia bisa kembali. Namun sayang tidak bisa. Ada kan kita yang sesuatu yang kita inginkan, tapi kita sadar mungkin tidak terjadi. Tidak mungkin. Ya Zaipa dia berpikir bagaimana kalau saya lahir dari keluarga kerajaan. Kalau saya memang keturunan kerajaan ya. Ibu saya Ratu Mas, kakek saya Raden, tapi ayah saya Raja Jelata. Maka kami harus kehilangan kebangsawanan ya. Mirip Cinderella ya. Bukan apa yang dongeng itu tuh? Yang Rapunzel ya. Putri bangsawan menikah dengan rakyat jelata. Tuh. Zaipa menghayal dia lahir dari keluarga bangsawan. Mungkin terjadi? Mungkin. Tidak lagi karena itu sudah lahir. Ya, tapi kalau Zaipa punya harapan kalau nanti saya ingin anak saya berasal dari nasab bangsawan, mungkin saja. Itu namanya tarajji. Berarti kalau begitu Zaipa ya mencari suami yang dari kalangan bangsawan. Siapa tahu kan Zaipa menikah dengan Pangeran Saudi. Ya sebagai istri keempat. Ya mikir dewek lah Pangeran Saudi gitu ya. Bukan pangeran dari istana Buckingham Inggris, bukan ya. Nah, jawab ceritanya. Artinya nafsunya tadi memberikan angan-angan kepada dirinya. Kemudian nafsunya juga memberikan turajjihi, memberikan harapan-harapan. Nah, itu ya. Mungkin tarajji lebih tepat harapan-harapan, karena kalau harapan mungkin terjadi, tapi kalau angan-angan tidak bisa. Saya pengen ini, pengen itu, tapi itu akan terjadi di masa depan, bayangannya itu bisa terjadi ya. Hadi pengen jadi presiden, itu tarajji, bukan angan-angan. Ya, itu tarajji, karena peluangnya jadi presiden masih terbuka. Ya kan? Jokowi kan mana terpikir pengusaha kayu, tukang mebel, ternyata jadi presiden. Mikir enggak kan? Itu contoh ya. Randi sebagai spesialis WC kan bisa menjadi presiden. Ya kira-kira begitulah ya, nafsu tadi akan memberikan angan-angan kepada ulama su tadi.
Ya, nafsu juga memberikan harapan ya. Wa tad'uhu. Nah, ini dia. Ini yang bahaya kata Imam Ghazali ya. Wa tad'uhu, dan dia nafsu ya, karena muannas ya. Nah. Dan dia nafsu tad'uhu, mendakwakan si alim tadi ila kepada an yamunna, bahwa dia si alim yamunna menolong alallahi, atas Allah, bi ilmihi, dengan ilmunya. Si alim tadi didakwahkan oleh nafsunya, kamu tuh sebenarnya nolong agama Allah. Oh, gitu. Karena dia kan tidak sadar ya. Ini beda ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 kan tidak sadar kalau dia melakukan kesalahan. Jadi nafsunya terus menggoda dia ya. Jadi begitu. Sebenarnya setan itu kan begitu cara dia bermain. Setiap beda orang, beda cara dia menggoda. Beda cara goda. Orang nyebut masa profesor ini juga. Ya beda lah kelas setannya. Yang profesor kelas setannya juga profesor. Yang pasti korinnya ke kuliah juga, walaupun korinnya tidak profesor, tapi ilmunya bisa melampaui ilmu profesor. Oh. Bisa jadi korinnya lebih hafal daripada yang profesornya nih ya. Profesornya masih ngintip buku juga. Korinnya kan bawa HP kan tak nampak di orang. Bisa jadi mereka juga punya teknologi yang canggih, ikuti perkembangan zaman kan. Para koridnya nanti dia chattingan sama komandan kan. Oh. Artinya nafsunya tadi itu mendakwahkan, yang menyatakan kalau dia itu sebenarnya sedang menolong Allah dengan ilmunya itu. Jadi sehingga maka banyaklah ulama su yang menjadi kan perasaan dia, karena perasaan dia telah menolong agama Allah dengan pede lagi tuh. Wa tukhayyilu, dan dia nafsu tukhayyilu, menghayal-hayalkan. Nah ya, memberikan hayalan ilaihi, kepada si alim yang su tadi. Bukan, ini wa tukhayyilu, ini adalah pakainya. Wa tukhayyilu ilaihi nafsuhu, dan menghayalkan kepadanya oleh nafsunya annahu, bahwasanya dia si alim tadi khairun, ya lebih baik min kathirin, dari kebanyakan min ibadillahi ta'ala, daripada para hambanya Allah ta'ala. Jadi nafsunya itu memberikan hayalan, nafsunya menghayal-hayalkan, membayang-bayangkan kamu itu jauh lebih baik daripada yang lain. Itu lihat buktinya ya, semua orang menaruh hormat kepada dirimu, bukumu dibaca, kamu diundang ke sana kemari. Artinya sehingga muncul dalam diri saya lebih baik. Selebih ini orang ini salah semua. Tuh hati-hati yang hobi suka nyalakan orang. Salah kalau orang dibuatnya, dia yang betul. Nah. Ya begitu, ya maklum ya. Bukan baru sini ya, di ospek dulu sama seniornya. Iya, di ospek dulu sama senior, dibully dulu ya. Tapi malamnya agak kurang sadisnya buliannya. Kalau mau sadis itu di Piki ya. Kalau di Piki itu yang lebih sadis. Makanya Zaipa kalau sudah dikenal sekali itu malam besok udah datang lagi dah dia tuh. Beberapa malam kemudian baru mau muncul lagi ya, sedangkan sejuk baru dia muncul ya. Tapi Miftah ya dengan konsisten ya, walaupun di pelege terus dia datangnya. Itu kejamnya bulian pikiran itu sampai sekarang dicap spesialis WC. Ketika kemana-mana ya, apa namanya kaki apa Ayudi siap bentang sepatu. Nah itu kira-kira ya. Jadi akhirnya ini ya, nafsu tadi menghayalkan kepada si alim yang su tadi, ya kamu lebih hebat daripada orang lain. Jadi kesannya kalau ada orang lain belajar dengan orang lain dia ribut tuh. Kenapa kok tidak belajar sama saya? Apa harus kesannya yang belajarnya? Apa tidak belajar dengan saya be? Kadang-kadang ada timbul
ketika ada rasa iri di hati kita, kenapa kok orang lebih banyak belajar ke sana daripada ke saya, itu hati-hati. Mungkin nafsu kita pada saat itu sedang menghayalkan kepada diri kita jauh lebih baik. Padahal sebenarnya setiap manusia itu pasti punya kelebihan masing-masing. Mungkin guru ini lebih menonjol dalam bidang ini, sehingga wajarlah kalau pengajian ini ramai. Kenapa? Orang lagi ngaji nahwu dengan dia. Pengajian guru sana kenapa ramai pas ngaji balaghah? Karena orang senang ngaji balaghah dengan guru tuh. Tapi kalau fikih orang kurang suka misalnya. Hanya ketika fikih orang lari ngaji ke guru lain. Itu misalnya. Jadi sebenarnya ketika ada orang lain majelisnya lebih ramai, ya kita tidak perlu menganggap kok ngapa kesana nian. Tidak perlu, justru kita bisa merasa lebih bahagia. Bagi akhirnya beban dakwah yang ada pada di tanggungan kita terasa lebih ringan. Kenapa? Bisa berbagi sama. Ya Subhan tidak perlu lagi iri dengan Hadi. Karena nanti majelisnya Hadi dari Riau ramai. Emang Subhan mau ngajar dari Riau sana? Tidak kan? Jadi senang kalau kita majelis di Riau ramai. Kenapa Hadi ngajar di sana? Ya Subhan fokus di bangku be. Itu contoh. Nanti ya Zainab fokus di Mendahara sana kan tuh. Daripada sastra nanti mau sok-sok anak nguasai wilayah Mendahara, bahasa Bugis dah bisa. Tapi kalau mau kolaborasi silakan. Ya kan biar terasa lebih ringan kan kalau dikerjakan secara sama-sama. Nanti ya mungkin sastra bagian pengajian bapak-bapak, Zainab bagian pengajian ibu-ibu kan tuh. Sudah ada yang baik apa jadi yang lain? Iya. Iya ikut ngaji setiap malam ada. Iya. Daripada diambil orang lain kan. Iya. Libur nih. Keluar puisi tidak nih. Pak Zainab saya mau puisi juga ya? Sastra pada juga puisi ya? Iya katanya. Master of. Sudah pernah duet sama Citra belum? Nah duetnya duet online ya. Ya hasilnya begitulah ya. Nah kita cukupkan dulu nak. Jangan padat-padat aman. Jadi malam Jumat berikutnya ya sekali lagi Rasulullah nanti insyaallah mukadimah habis baru kita masuk ke intinya nanti ya. Karena di sini pas nih pemberhentian Imam Ghazali memberikan beberapa kata perpisahan di mukadimah ini ya. Ini kata kata perpisahan di mukadimah nanti. Kita tutup dulu dengan pembacaan alhamdulillahirabbil